Seperti yang disaksikan malam ini, Harry benar-benar terpukau saat melihat Aquila muncul dari balik pintu kamarnya. Dress putih sederhana yang dikenakan Aquila membuatnya tampak begitu anggun, seakan seluruh sorotan malam tertuju hanya kepadanya. Di ruang tamu rumah Aquila, Harry yang sejak tadi menunggu langsung berdiri seketika. Matanya tak lepas sedikit pun mengikuti langkah Aquila yang perlahan mendekat. Tatapannya menyapu dari ujung kaki hingga ke wajah, dan untuk sesaat Harry seakan kehilangan kata-kata. Hanya ada satu kalimat yang akhirnya keluar dari mulut pengakuan tulus bahwa Aquila terlihat sangat cantik malam itu. Bukan sekedar basa-basi atau pujian kosong, melainkan ungkapan jujur dari hati yang tak lagi bisa ia bendung. Bagi Harry, ini adalah momen paling indah yang pernah ia saksikan. Ia bahkan merasa malam itu adalah malam tercantik Aquila sepanjang ia kenal. Ada cahaya yang berbeda terpancar dari wajah gadis itu. Sesuatu yang membuat Harry semakin yakin betapa berartinya Aquila bagi hidupnya. Ungkapan sederhana itu sebenarnya adalah luapan seluruh rasa yang selama ini ia simpan. Kekaguman, cinta, dan rasa bangga karena bisa berada di sisi Aquila. Sebelumnya, untuk pertama kalinya, ia juga telah mengajak Aquila masuk ke ruang kerjanya yang selama ini dijaga begitu rapat. Ruangan itu tak pernah ada yang menyentuh dan paling rahasia. Hanya segelintir orang saja yang tahu keberadaannya. Di sanalah Harry membuka sedikit demi sedikit tabir hidupnya yang selama ini tersembunyi. Harry bahkan berani mengungkapkan sumber penghasilannya yang sesungguhnya. Seorang hacker yang bisa menjaga keamanan data karena pendapatannya bisa mencapai 300 sampai 500 juta rupiah sekali proyek. Jumlah yang baginya terasa biasa, tetapi bagi Aquila, kabar itu mengejutkan luar biasa. Ia tidak pernah menyangka sosok Harry yang kalem, pendiam, dan terkesan sederhana, namun mampu menghasilkan uang yang begitu banyak. Rasa kaget bercampur kagum membuat Aquila sempat kehilangan kata-kata. Namun di balik keterpukauannya, tumbuh pula rasa minder yang semakin dalam. Ia merasa perbedaan dirinya dengan Harry semakin jauh. Hidupnya benar-benar memang kecukupan saat ini. Tetapi semua itu masih bersumber dari ibunya, yaitu Mayang. Berbeda dengan Harry yang sudah benar-benar mandiri, matang, dan membangun hidupnya dari kemampuannya sendiri. Perbedaan itu menekan hati Aquila, menambah ketidakpercayaan diri Aquila kepada diri sendiri. Meski begitu, Harry tidak bisa melihat Aquila sebagai seorang yang lemah. Justru sebaliknya, ia menilai Aquila memiliki potensi besar. Bukan semata-mata karena kecerdasan, melainkan karena rasa ingin tahu yang begitu kuat. Harry yakin dengan bimbingan yang tepat, Aquila bisa mempelajari dasar-dasar dunia hacker. Itulah alasan ia ingin melibatkan Aquila dalam proyek-proyek rahasianya ke depannya. Bagi Harry, ini bukan sekedar kerjasama, tetapi bentuk keyakinan bahwa Aquila bisa berdiri sejajar dengannya. Bukan hanya karena sebagai seorang yang ia cintai, tetapi juga sebagai partner dalam perjalanan hidupnya. Di sisi lain, ketegangan di meja makan keluarga Dominic pecah menjadi keributan besar. Semua orang hadir di sana, Oma Dominic, Axel, Cassandra, bersama suaminya Ares, serta cucu-cucu Oma Dominic yaitu Matthew serta Devon. Suasana yang seharusnya hangat berubah menjadi penuh amarah dan tudingan. Axel dengan keberanian yang jarang ia tunjukkan, akhirnya menyuarakan isi hatinya. Ia merasa ibunya, Valerian, terlalu lama hidup dalam tekanan Oma Dominic. Seakan terkekang dan tak memiliki kebebasan sedikit pun di rumah itu. Cassandra yang ikut mendengar mengangguk setuju. Baginya, ucapan Axel adalah kebenaran yang selama ini tidak ada yang berani mengucapkan secara langsung. Namun bagi Oma Dominic, perkataan itu bukan sekedar kritik, melainkan bentuk pengkhianatan. Ia meledak dalam kemarahannya.
Menurutnya, semua orang di meja itu seharusnya menuruti keinginannya tanpa syarat apapun. Dalam benaknya, ancaman terbesar masih ada di luar sana, yaitu Mohan serta Rose, yang selama keduanya masih hidup, bayang-bayang kekalahan terus menghantuinya. Ia takut jika gagal menghabisi atau membawa mereka kembali, sebagian besar warisan keluarga Alferic akan lenyap dari genggamannya. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mohan dan Rose adalah keturunan sah keluarga Alferic, pewaris sah harta yang sangat besar. Itulah yang membuat Oma Dominic begitu terobsesi untuk merebut semuanya dari tangan mereka. Kekecewaannya semakin menumpuk karena sebelumnya Devon dan juga Matthew terbukti tidak mampu menjalankan perintahnya. Mereka gagal total membawa Mohan dan Rose ke hadapannya. Kini, satu-satunya tumpuan Oma Dominic hanyalah Excel. Ia menempatkannya sebagai langkah terakhir, kartu pamungkas dalam permainan licik yang sedang berlangsung. Tetapi ancaman pun ikut menyertai. Oma Dominic menegaskan, jika Excel berani berkhianat atau melangkah keluar dari kendalinya, maka ia akan menanggung konsekuensi yang sangat besar. Hukuman yang bisa menghancurkan hidupnya dari orang-orang yang dicintai. Di sisi lain, kondisi Mohan perlahan mulai membaik setelah sempat terpuruk. Malam itu suasana sedikit lebih hangat karena teman-temannya dari asrama 9 ilmu dan juga Tinta Persada datang menjenguk, sekaligus bersiap menuju pesta yang akan digelar di basecamp mereka. Kehadiran sahabat-sahabatnya membawa sedikit kelegaan, meski bayang-bayang ancaman masih menghantui. Namun, di tengah kebersamaan itu, Noel, salah satu teman dekat Mohan, merasa ada sesuatu yang janggal. Ia menaruh curigaan terhadap kehadiran Bu Anita yang tiba-tiba berada di sana. Kecurigaan itu sebenarnya masuk akal, tetapi Bu Anita berhasil menepisnya dengan alasan bahwa ia memiliki urusan penting dengan Pak Hari selaku kepala sekolah Tinta Persada. Alasan itu cukup membuat suasana kembali tenang, meski di dalam hati Noel, cerita tentang Mohan dan keluarga Kasarius semakin menegangkan, hingga membuat semua orang yang mengetahui situasi ikut terhanyut dalam rasa cemas. Untuk pertama kalinya, tirai rahasia yang selama ini rapat tersimpan perlahan mulai terungkap. Mohan akhirnya sadar bahwa ibunya, yaitu Cassandra, sesungguhnya telah lama berusaha untuk mencarinya. Sayangnya, setiap upaya yang dilakukan selalu berakhir di jalan buntu, karena gerak-gerik Cassandra senantiasa diawasi oleh anak buah Oma Dominic. Pengawasan itu begitu ketat, seolah setiap pergerakan dan langkah Cassandra sengaja dibatasi agar ia tidak pernah bisa menemukan sang buah hati, yaitu Arya Mohan. Kebenaran ini diungkap langsung oleh Pak Hari, ayah angkat Mohan sekaligus kepala sekolah Tinta Persada. Dalam sebuah pertemuan penuh haru bersama Ibu Anita dan juga Mohan, Pak Hari mulai membuka kisah lama yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Ia kembali mengingat momen 15 tahun yang lalu saat berbincang dengan Bu Lena di sebuah restoran atau kafe. Kala itu, ia menceritakan keinginannya untuk memiliki anak angkat yang bisa menjadi teman di masa tuanya. Dan juga, ia tidak mau anak itu dari bayi. Ia mau anak itu sudah tumbuh dewasa, agar ia tidak susah untuk mengurusinya. Apalagi keluarganya atau istrinya sudah tidak ada. Tak lama kemudian keinginan itu pun terwujud ketika ia menerima seorang anak dari panti asuhan yang diberi anak Arya Mohan. Mendengar nama tersebut, Cassandra terkejut luar biasa. Ia tak menyangka bahwa anak kandungnya yang dulu ia titipkan di panti asuhan kini disebut di hadapannya langsung. Air matanya jatuh, tak mampu ia bendung. Cassandra kembali mengingat alasan pahit yang membuatnya harus merelakan menitipkan bayi yang mungil itu di panti asuhan. Karena demi menyelamatkan nyawa Arya Mohan. Ia tahu keluarga Casarius, terutama Oma Dominic, tak akan berhenti sebelum menghabisi seluruh garis keturunan keluarga Alferic demi meraih kekayaan besar yang tersisa atau warisan. Namun, rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Saat Cassandra berniat untuk menjemput kembali Arya Mohan yang ia tinggalkan di panti asuhan,
Jejak sang anak justru hilang begitu saja. Ia berkeliling dari satu panti asuhan ke panti lainnya. Dari 10 tempat yang ia datangi, namun tak satu pun yang memberikan jawaban tentang keberadaan anak kandungnya, yaitu Arya Mohan. Perjalanan itu menjadi luka panjang bagi Cassandra. Seakan anak yang ia lindungi benar-benar hilang tanpa jejak. Pak Hari juga langsung melanjutkan ceritanya. Ia mengaku bahwa Cassandra sempat menitipkan sejumlah uang beserta sebuah kertas berisi nomor rekening. Dan uang itu yang membantu Pak Hari mengurus proses adopsi Arya Mohan dengan lebih mudah, meski akhirnya komunikasi di antara mereka terputus begitu saja. Mendengar semua itu, Mohan hanya bisa terdiam kaku. Matanya terlihat berkaca-kaca dan ia menjatuhkan air mata di pipinya. Bagi Mohan, pengungkapan ini bagaikan campuran perasaan yang sangat rumit, kebahagiaan, kebingungan, sekaligus kesedihan yang mendalam. Ia akhirnya menyadari bahwa kehidupannya selama ini hanyalah bagian kecil dari sebuah rahasia besar dengan sangat penuh drama, dendam, dan darah. Semua terhubung erat dengan perebutan warisan keluarga Alperik dan kekejaman Oma Dominic.